Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini akan melihat tentang jodoh ya. Jodoh. Siapakah yang akan menjadi jodoh kamu? Kita akan coba cek di sini. Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Oke, kita akan coba cek ya. Untuk energi seseorang yang mungkin akan berpotensi menjadi jodoh kamu. Ciri-cirinya seperti apa? Karakternya seperti apa? Ya, tanda-tandanya seperti apa? Kita akan coba cek. Oke, teman-temanku, fokus ke kartu ini. Bayangkan seseorang yang kamu inginkan untuk menjadi jodoh kamu. Oke? Kita akan coba cek di sini. Siapakah dia, seseorang yang akan menjadi jodoh kamu? Ciri-cirinya dan karakternya atau tanda-tandanya ya. Tanda-tanda bahwasanya dia itu akan menjadi jodoh kita. Oke, sebaiknya kamu bisa menonton atau mendengarkan sampai habis ya, biar tidak gagal paham. Jadi tidak setengah-setengah yang kamu dengarkan, oke? Nah, yang akan menjadi jodoh kamu, ciri-cirinya ya, tanda-tandanya juga. Tapi kita akan lihat ceritanya seperti apa. Nah, kalau dari zodiak-zodiak dulu nih, zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, ada Gemini, Libra, Aquarius. Aku melihat salah satu jodoh yang mungkin terpenting adalah dia akan memperjuangkan kita. Baik itu kamu laki-laki ataupun perempuan. Jadi gender itu sudah tidak menjadi masalah ya. Kalau dia laki-laki kayak pengen perjuangkan perempuan itu, ya udah perjuangkan. Kalaupun nantinya ada suatu hal yang mungkin menghambat atau mungkin kayaknya ditolak ya, itu resiko. Mungkin kita disuruh untuk berusaha lagi. Begitu juga mungkin kamu perempuan. Aku kan perempuan Kak, nggak mungkin dong aku duluan gitu ya. Jadi ini ada usaha yang memang harus dilakukan. Kalau perempuan caranya bagaimana? Tunjukkan kalau kamu itu layak untuk mereka, itu contoh dari perjuangan kamu juga. Salah satu, apa ya, kayak, ya aku berjuang dengan menunjukkan siapa diri aku dan layak untuk mereka, gitu loh. Ya mungkin dengan berbuat baik, menunjukkan, apa ya, rasa kasih sayang kita, yang intinya juga memperlihatkan lah kalau kita itu punya, karisma, ya, oke. Nah, kita akan coba lihat. Seseorang itu aku lihat ya di sini, ini mungkin, eee tentang keberuntungan yang mungkin seseorang rasakan terhadap kamu. Jadi seseorang ini kayak ngerasa beruntung banget ya jika berada di dekat kamu. Nah, ini juga tanda-tanda ya. Kalau kamu kayak ngerasa nih seseorang itu membawa keberuntungan, aku dekat dengan dia. Terus aku kayak merasa beruntung banget gitu ya. Semua masalahku terselesaikan. Misalnya aku lagi sibuk-sibuk dalam bekerja, kayak kerja itu ringan banget gitu ya. Nah, jadi ada seperti itu yang kamu ataupun dia rasakan. Itu sebagai tanda-tandanya. Karena jika kita tidak merasa nyaman dengan seseorang, ya arti kata itu tidak bisa dikatakan akan jadi jodoh kita. Karena kalau sudah tidak nyaman, gimana cara kita untuk menjalin satu hubungan dengan dia? Nah, jadi ini. Jadi seseorang ini akan merasa beruntung saat bersama dengan kamu. Dan dan seseorang ini akan selalu memfokuskan cintanya ke kamu, perasaannya ke kamu ya. Tindakannya ke kamu juga akan memfokuskan ke kamu. Dia tidak akan mempedulikan dengan yang lainnya. Gitu loh. Contoh misalnya, entah itu lawan jenis kamu ya, entah dia cowok atau cewek gitu ya, kayak overacting sama kamu tidak akan pedulikan. Ada mungkin yang menggoda-goda gitu ya, kamu tidak akan mempedulikan atau dia tidak akan mempedulikan karena dia hanya fokus kepada kamu. Ya, ini dia. Ada Pack of Cup. Ini zodiaknya Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Nah, apalagi di sini? Ini ada Nine of Wands. Seseorang ini akan selalu melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak menyakiti kamu. Nah, itu tanda-tanda ya. Tanda-tanda seseorang yang mungkin akan menjadi jodoh kita. Kamu bisa lihat pada seseorang tersebut. Orang itu gimana tindakannya, cara dia ke kamu itu bagaimana. Kalau memang dia tidak peduli sama kamu, dia membiarkan kamu mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, atau dia membiarkan kamu dalam keadaan sedih gitu, terluka, ya arti kata dia bukanlah yang terbaik buat kamu. Seseorang yang akan menjadi jodoh kamu, dia akan benar-benar melakukan tindakan yang membuat kamu itu kayak ngerasa happy banget. Jika kamu punya masalah, dia mungkin akan selalu untuk menghibur kamu ya. Arti kata dia akan merasakan apa yang kamu rasakan. Intinya empatinya itu begitu kuat di sini.
Nah, itu sebagai tanda-tanda ya. Tanda-tanda seseorang itu mungkin akan menjadi jodoh kamu. Nah, kalau kamu lihat nih, pada seseorang tersebut ya, arti kata bisa jadi dia akan jadi jodoh kamu. Nah, tapi terkadang ya, jodoh itu tidak gampang untuk kita dapatkan. Terkadang penuh dengan perjuangan, penuh dengan tantangan ya. Jadi kita jangan menyerah untuk hal itu. Kalaupun nantinya kamu masih ketemu nih dengan yang salah gitu ya, atau dengan yang bukan yang terbaik begitu ya. Nah, kamu intinya ikhlaskan saja, legowo saja, dan yakinkan diri kamu suatu saat nanti kamu akan ketemu dengan orang seperti ini. Ya, kamu akan pasti ketemu ya. Apalagi kalau kamu itu sudah menjadi orang yang baik gitu ya. Nah, orang yang mungkin, berempati, melakukan hal-hal yang positif ya, maka orang yang datang kepada kita juga seperti harapan kita, ya. Karena jodoh kita itu cerminan kita, ya, itu. Nah, di sini aku melihat seseorang ini ada Cancer, Pisces, Scorpio ya, tadi ada Aries, Leo, Sagi, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu, oke. Ini ada Seven of Cups. Nah, terkadang ini yang aku katakan tadi ya, sebelum kita menemukan yang tepat, kita pasti akan ditemukan dulu nih dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang bermacam-macam gitu ya, tingkahnya, lakunya gitu ya, sifatnya, karakternya itu bermacam-macam. Nah, disitulah kamu akan bisa menentukan lebih selektif gitu ya, mana nih orang yang bisa pantas buat aku, mana nih yang akan bisa membuat aku nyaman gitu loh. Jadi ini sebenarnya memang akan bisa membuat kamu itu kayak ngerasakan, intuisi kamu kayak ngerasakan, "Oh, aku nyaman sama dia, aku betah sama dia." Nah, nantinya kamu juga akan ngerasakan, ada orang-orang yang seperti ular gitu ya, berbisa, ada orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu, ada orang yang licik, itu akan kamu temui. Ya, di situ nantinya kamu akan bisa merasakan intuisi kamu, mana nih yang tepat, ya. Jadi seseorang ini, ya bisa dikatakan, dia akan berada di antara orang-orang yang mungkin, menjadi pilihan kamu juga. Nah, tergantung kamu bagaimana bisa memilihnya dia, mana nih yang tepat, begitu ya. Oke. Nah, seseorang ini mungkin ada demun ya, seseorang yang punya perbedaan yang begitu besar dengan kamu, ya. Mungkin saja orang ini sudah lama memikirkan kamu. Seseorang ini beranggapan gitu ya, "Aku kayaknya nggak mungkin deh sama kamu," ya. "Aku sepertinya kayak ya tidak tidak seimbang dengan kamu," gitu loh. Tidak sejalan atau tidak apalah gitu ya. Karena mungkin ada perbedaan status sosial, perbedaan usia, perbedaan keyakinan, ya di situ dia ataupun siapa ya, beranggapan nggak mungkin aku bisa memiliki kamu. Ibarat kata seperti bulan, apa ya, eee, pundak merindukan bulan gitu ya, apa tuh istilahnya ya, aku lupa. Mmm, jadi aku melihat seseorang ini kayak sulit banget, tetapi mungkin saja dengan perjuangan yang dilakukan, dia bisa memiliki kamu. Dan di sini memang ketulusannya dia itu ada. Nah, jadi itu kalau dia memang benar-benar jadi jodoh kita, ada ketulusan walaupun awalnya dia kayak ragu, ragunya karena beberapa alasan ya, alasannya tadi mungkin perbedaan. Namun pada akhirnya dia akan perjuangkan kamu di sini. Oke, dia akan memperjuangkan kamu. Ini dia tanda-tanda atau jodoh kamu ya, tanda-tanda siapakah yang akan menjadi jodoh kamu. Kamu akan bisa ngerasakan. Tapi kalau memang udah tidak cocok atau tidak nyaman, ya kamu kamu abaikan, ikhlaskan kalau dia harus meninggalkan kamu atau kamu yang harus meninggalkan dia, begitu ya. Ini ada Three of Swords. Nah, terkadang ini juga ada ya, eee kamu terkadang berdiri dengan seseorang yang mirror dengan kamu, yang pernah disakiti ya. Terkadang juga ada ya, kamu dengan dia itu sama-sama mirroring kayak punya masalah yang sama gitu loh. Aku pernah disakiti, ternyata dia juga pernah disakiti. Dia pernah kecewa, aku juga pernah kecewa gitu loh. Sehingga akhirnya antara kamu dengan dia bertemu, di situ kayak mulai nih, kita harus benar-benar, menjadi pasangan yang kompak gitu loh, bisa menerima menerima kekurangan masing-masing, karena kan sudah banyak masa lalu yang menjadikan pelajaran buat kamu dengan dia. Sehingga akhirnya kamu dengan dia merasa kayak, "Oh, harus benar-benar hati-hati," gitu loh, dalam menjalin hubungan ini. Jadi kayak, apa ya, masa lalu itu terkadang membuat kita itu banyak belajar ya. Terkadang masa lalu juga yang apalagi masa lalu yang menyakitkan, itu membuat kita juga banyak belajar untuk bisa melihat, hal-hal yang mungkin, apa yang terlihat oleh kita di masa depan nantinya. Ya apalagi mungkin ya, saat kamu ketemu dengan orang yang mirror dengan kamu ya, itu kamu akhirnya lebih menghargai hubungan ya, sehingga aku tidak mau lagi nih, kalau aku tidak mau disakiti, ya aku harus mencintai dia dengan tulus gitu loh. Dan dia juga seperti itu, aku nggak mau lagi disakiti, aku harus menjaga hubungan ini gitu.
Jadi antara kamu dengan itu akan ngerasakan ya, hubungan yang begitu sangat, apa ya, kayak luar biasalah, merasa nyaman aja, merasa beruntung gitu loh. Dia dia pun akan melakukan apapun demi untuk kebahagiaannya kamu. Begitu juga sebaliknya ya. Oke, kita akan coba lihat nih, bagaimana cerita kehidupan kamu saat ini ataupun di masa depan ataupun di masa lalu ya. Karena ini waktunya juga bisa maju mundur. Siapa yang akan menjadi jodoh kamu? Kita akan coba lihat siapakah yang akan menjadi jodoh kamu di sini. Apakah dia orang di masa lalu? Apakah dia orang baru ya? Kita akan coba lihat, cek. Oke. Nah, ini dia. Di sini ada separation, ada sadness, ada bitterness, missing you, thinking about you, uncertain future. Nah, jadi ada seseorang yang memang antara kamu dengan dia itu sudah pernah terkoneksi. Ya, mungkin saja ini pernah orang yang kenal dengan kamu, tapi antara kamu dengan dia sudah meninggalkan, saling meninggalkan. Entah itu kamu dengan dia punya masalah, ya, orang tua yang pindah gitu ya, atau kamu atau dia pindah pekerjaan gitu ya, atau mungkin dia benar-benar cari pekerjaan ke luar negeri. Jadi intinya ada yang memang sudah terpisah gitu loh. Dan ternyata dia mungkin begitu sangat mencintai kamu dan dia punya keyakinan kalau dia mungkin akan bersama dengan kamu suatu saat nanti. Nah, dia juga masih memikirkan kamu, thinking about you, missing you. Dia masih merindukan kamu, dia masih memikirkan kamu, ya. Arti kata, kenapa dia memikirkan kamu? Mungkin ada koneksi batin antara kamu dengan dia, sehingga sulit untuk dilupakan walaupun sudah berjauhan. Itulah tanda-tanda bahwasanya seseorang itu akan menjadi jodoh kita. Nah, jika kamu merasa, aku udah pisah dengan dia, Kak, tapi aku selalu mikirkan dia, aku selalu merindukan dia. Arti kata ada koneksi batin antara kamu dengan dia. Dan yakinlah dia juga merasakan hal yang sama. Oke? Walaupun kamu dengan dia memang sudah terpisah. Oke. Nah, ternyata di sini ascending, learning. Nah, mungkin ada satu hal yang perlu kamu pelajari ya, perlu kamu dengar di sini ya, bahwasanya sesuatu kegagalan di masa lalu itu akan menjadi fase baru gitu loh untuk kamu ke depan. Mungkin saja yang aku katakan tadi mirroring antara kamu dengan dia ya. Arti kata apa ya? Mmm, Pernah disakiti atau kamu dengan dia itu saling menyakiti dulunya. Tetapi ternyata dengan rasa, kekecewaan yang kamu dan dia rasakan itu menjadikan kamu dengan dia belajar. Belajar dari kesalahan itu. Oh, ternyata aku nggak boleh begini lagi ya, aku nggak boleh begitu lagi ya. Nah, itu yang membuat akhirnya hubungan kamu dengan dia mulai membaik gitu, ya. Di sini ada old school, outdated thinking, conditioning, replaying event over in your heart. Nah, memang ada hubungan memang sudah rusak di sini, tapi ini bisa diperbaiki, ya. Dan hubungan ini seperti apa ya kayak antara kamu dan seseorang ini, jika benar-benar akan ditakdirkan bertemu, maka apapun Tuhan akan menyatukan kamu dengan cara Tuhan tersendiri gitu loh. Tuhan punya cara tersendiri untuk menyatukan kamu ya. Jadi kamu jangan khawatir. Kalaupun kamu mikirkan dia, ya udah ngapain juga aku mikirin dia. Coba kamu berusaha untuk melupakan dia, tapi kepikir juga, arti kata yakinlah dia akan menjadi jodoh kamu. Ya. Oke. Nah, di sini ada talking, interest and awaiting message. Text, call, email, talking more. Nah, jadi ada juga berapa dari kamu itu lagi menunggu ya, menunggu kabar dari dia, ya. Mungkin kamu ada yang berjauhan kali ya, kamu yang ada yang LDRan. Tetapi di situ ya, antara kamu dengan dia kayak ngerasa ada kedekatan yang begitu kuat, kemelekatan yang begitu kuat. Ya, mungkin ada hal-hal yang kamu tunggu, kabar penting dari dia akan memberikan kabar kepada kamu. Mungkin kan dia ini orang yang jauh dari kamu yang LDR sama dia, ya, dia memikirkan kamu, dia menginginkan kamu, ya. Ada juga ya, kalau kita ketemu dari sosial media, ya, terkadang kan sulit ya, bisa berjodoh nggak ya? Nah, apalagi mungkin banyak orang-orang di situ tertipu gitu ya. Tapi banyak juga orang-orang yang ketemu jodohnya di sana, ya. Seperti Kiki Saputri kan itu jodohnya di aplikasi ya. Nah, tapi sempat juga ya beberapa bulan gitu ya off, lalu balik lagi. Nah, disitulah akhirnya Tuhan pertemukan mereka. Nah, jadi bisa saja antara kamu dengan dia nih, walaupun berjauhan, tapi kalau punya keinginan, terus kamu misalnya nih, kalau kamu LDRan ya, kan kebanyakan LDRan nih, terus misalnya kamu ketemu di aplikasi, terus dia nggak mau keluar dari aplikasi, terus dia juga tidak memperkenalkan kamu dengan keluarganya. Arti kata, ya kamu jangan berharap ke dia.
ya. Karena jika orang yang tulus, orang yang benar-benar akan menjadi jodoh kita, dia yakin sama kita ya, dia akan memperkenalkan kita dengan keluarga kita, dia akan mempererat hubungan melalui dengan ya mungkin orang tuanya, orang tua kamu gitu ya, saling ngobrol atau bagaimana gitu loh. Tapi kalau dia menunda-nunda, menutup-nutupi dan dia tidak mau memperkenalkan kamu ya, video call juga takut ya, andai kata ya udah kamu jangan terbuai dengan rayuannya. Kebanyakan ya terbuai ya di rayuannya itu gitu loh. Harus kamu bisa memilih dan memilah dan kamu juga bisa, berpikir secara logika gitu loh, terhadap hubungan yang memang kamu jalani saat ini, oke? Nah, di sini ada passion, ada instant chemistry. Nah, antara kamu dengan dia itu akan merasa kayak ada gairah yang luar biasa. Selalu ada chemistry yang akan menyatukan kamu dengan dia. Dia ngerasa suka, kamu juga suka. Dia rindu, dia juga rindu ya. Dia memikirkan kamu, dia juga mikirin kamu. Seperti itu adanya. Kalau udah jodoh aja, itu sulit untuk kita lupakan. Pengen sih untuk melupakan, tapi tetap nggak bisa. Arti kata itulah jodoh. Ya, kita berusaha untuk melupakan. Justru saat kita ingin melupakan, dia semakin membuat kita kangen gitu ya. Dia semakin dekat sama kita ya. Jadi ya mau tidak mau, ya kita memang harus melihat inilah jodoh kita. Terkadang ada jodoh kita itu tidak sesuai dengan harapan kita ya, tapi dia adalah orang yang kita butuhkan nantinya. Kita bisa ya melihat itu semua. Oke. Ada backstabbing, heartbreak, pain, separation, loss, deception, less shocking attack. Nah, aku melihat di sini beberapa dari kamu memang sudah kehilangan dia dulunya. Mungkin dia ngilang gitu saja, ada juga ya. Dia menghilang begitu saja, itu membuat sakit hati kamu gitu ya. Kamu terluka karena dengan sedang cinta-cintanya dia pergi begitu saja. Ternyata mungkin saja dia lagi memperjuangkan mungkin dari segi finansial gitu ya, atau dia lagi memperjuangkan dengan orang tuanya begitu ya. Arti kata ada perjuangan yang dilakukan dia. Sehingga pada akhirnya ya kamu dengan dia itu bisa berjodoh. Oke, inilah mungkin ciri-ciri seseorang yang mungkin akan menjadi jodoh kamu dan kamu bisa melihat ya bagaimana tingkah seseorang tersebut ya, perilaku dia, sikap dia ke kamu ya, cara dia ke kamu, kamu bisa melihat akankah dia akan menjadi jodoh kamu ya. Oke. Nah, jadi aku juga merasakan ya di sini ya, sebenarnya jodoh itu adalah rahasia ya dari Tuhan, dan kita tidak bisa untuk memilih ataupun, memaksakan. Kalau memang dia tidak jodoh ya tidak pasti akan tidak akan, bertemu begitu ya. Dan terkadang cinta itu juga tidak bisa kita miliki, tidak selamanya kita harus memiliki dia ya. Nah, tetapi jika kamu kayak ngerasa nih, aku nggak yakin nih dia akan menjadi jodoh kita, tapi kalau kamu kepikiran dia terus, terus terjadi pertemuan-pertemuan yang tidak terduga ya, arti kata bisa saja dia akan menjadi jodoh kamu gitu, ya. Kita akan coba lihat inisial dia, siapakah yang akan menjadi jodoh kamu? Oke, siapakah yang akan menjadi jodoh kamu? Yang akan menjadi jodoh kamu. Jadi kita tidak bisa memastikan ya jodoh kita itu ini atau itu. Jodoh itu rahasia Tuhan. Tapi kita bisa melihat tanda-tanda itu ya. Karena Tuhan pasti memberikan tanda-tandanya kepada kita agar kita bisa untuk memilih gitu ya, selektif ya. Mana nih yang cocok buat aku? Mana nih gitu ya. Dan jodoh itu juga cerminan kita. Kalau kamu pengen jodoh yang baik ya, jadilah diri kamu yang baik. Oke, itu yang terpenting. Ini ada Q dan R, orang baru. Orang baru ya. Ya, mungkin ada beberapa dari kamu sudah tidak ingin lagi nih terkoneksi dengan orang-orang di masa lalu karena kerjanya nyakitin kamu aja gitu ya, nggak pernah berubah ya, dan masalah selalu dia buat gitu ya. Nah, itu yang membuat kamu kayak capek. Jadi lebih memilih untuk orang baru saja. Oke. Ada L, teman berantem. Nah, ini sering kejadian ya. Kalau kita sering berantem gitu ya, dengan lawan jenis ya, tapi biasanya itu akan jadi cinta. Ada juga yang benci, tapi pada akhirnya jadi cinta gitu loh. Ini ada J dan U, teman kuliah. Nah, mungkin kamu akan ketemu dengan teman kuliah kamu nih, jodoh kamu ya, J dan U. Terus ini juga ada N yang pernah abaikan kamu. Mungkin kamu dulu pernah suka seseorang, tapi dia mengabaikan kamu. Ternyata kamu berjodoh dengan dia. Bisa saja ya itu terbaca. Ini ada N yang pernah abaikan kamu. Oke. Ini ada KT, teman kerja atau atasan kerja. Ada juga beberapa dari kamu yang terkoneksi dengan teman kerja kamu, ada kecocokan gitu ya. Kita berjodoh, ya oke. Nah, ini ada M, orang yang dibenci. Nah, itu tadi yang aku katakan. Ada yang membenci, benar-benar kayak cinta gitu ya. Ini benci, benar-benar cinta. Jadi jangan terlalu membenci seseorang ya. Dan kita juga jangan terlalu mencintai seseorang. Karena jika ada masalah, wah kita akan merasa
sakit gitu ya. Nah, kita akan coba lihat di sini. Oke, perasaan terdalam seseorang yang akan menjadi jodoh kamu, ya. Ini yang menjadi dia berpotensi menjadi jodoh kamu. Kita akan lihat dulu isi hati terdalamnya dia seperti apa. Kita akan bisa lihat ya tanda-tanda seseorang itu akan menjadi jodoh kita ya. Oke. Nah, di sini jelas sekali dia mengatakan ada angka 2. My life started when I met you. Hidup aku dimulai saat aku bertemu dengan kamu, ya kan? Luar biasa. Jadi seseorang ini kayak benar-benar nih, ya, dia itu apa ya kayak dulu itu mungkin dia punya masa lalu, ya, punya masa lalu yang begitu sangat menyakitkan dia. Seakan-akan dia ingin mengakhiri hidupnya gitu ya. Tetapi saat ketemu dengan kamu ya, dia itu merasa ini hidup baru bagi aku. Ya, sepertinya kamu ini adalah seseorang yang mungkin akan menjadi pasangan aku gitu loh. Hingga menua. Itu yang dia pikirkan di sini. Oke. Nah, di sini ada if I follow you call lost everything. Ada juga seseorang yang kayak ngerasa nih eh dia mengatakan jika aku mengikuti kamu, maka aku kehilangan segalanya, ya. Tapi kalau ini cinta, dia akan perjuangkan. Ini adalah pengorbanan. Kalau seseorang itu akan berkorban buat kamu, maka ya dia akan mengatakan bahwasanya kamu jodoh aku rela berkorban buat kamu, apapun aku akan korbankan gitu loh. Tapi ada seseorang yang mungkin tidak ingin nih untuk mengikuti kamu karena jika mengikuti kamu, berkorban buat kamu, aku kehilangan segalanya. Kata-kata ya dibuat, dia bukan yang terbaik begitu. Oke? Seek professional advice. Kamu akan melihat ya, ada jalan, ada peluang, ada kesempatan yang secara profesional itu akan kamu lihat dan akan kamu miliki. Oke. Ini gosip only heartburn. Ya, gosip begitu sangat. Gosip ini hanya membuat apa ya, kayak rasa sakit gitu ya. Arti kata mungkin ada orang-orang yang membicarakan tentang kamu dengan dia. Kalau kamu mendengarkan gosipan tentang pasangan kamu dari orang-orang, kamu akan ngerasa sakit hati gitu loh. Ada yang begitu ya. Nah, itu yang mungkin dia ingin katakan. Jadi, arti kata kalau dia kayak ngerasakan ya apa yang mereka bicarakan tentang kamu dan dia merasa sakit, dia nggak terima, dia adalah orang yang tulus terhadap kamu. Oke? Nah, di sini aku juga melihat ada I'm too afraid to talk. Dia juga takut untuk bicara dengan kamu. Kenapa? Dia takut gitu loh. Ya intinya ya takut takut menyakiti kamu gitu ya. Intinya dia selalu menjaga kata-katanya terhadap kamu. Gitu. Jika dia adalah seseorang yang akan menjadi jodoh kamu. Have I lost everything? Ya. Eh dia memiliki apa ya satu kesedihan karena dia kehilangan segalanya ya. Dia kehilangan sesuatu di sini seseorang itu. Kalau kamu pergi misalnya atau kalau kamu itu tidak bersama dengan dia kayak ngerasa kehilangan kamu ya. Jadi inilah tentang seseorang itu yang mungkin akan menjadi jodoh kamu. Ini tanda-tanda ya. Tanda-tanda seseorang ini akan menjadi jodoh kamu. Dan mungkin juga ciri-cirinya seperti ini begitu. Oke, buat teman-temanku, semoga bagi kamu yang jomblo ya, kamu bisa melihat tanda-tanda itu dari siapapun. Jika kamu tidak punya, ya, coba mintalah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, ya. Mungkin lakukan banyak ibadah, perbaiki diri, introspeksi diri gitu ya. Semoga Tuhan akan memberikan jalan dan petunjuk untuk kamu bertemu dengan jodoh kamu. Oke, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.